sensitif terhadap perubahan ekonomi, salah satu dia tidak sensitif, maka dia akan tenggelam. Indonesia merupakan negara dengan konsumen yang besar dan akan terus berkembang ke depan. Hal ini menjadikan pasar di Indonesia bersifat dinamis dan kompetitif, menuntut perusahaan untuk terus beradaptasi akan perkembangan pasar. Salah satu strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan melakukan strategi diversifikasi atau diversification growth. Strategi diversifikasi ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah strategi diversifikasi terpusat, dan yang kedua adalah strategi diversifikasi konglomerasi. Yang pertama terpusat, melakukan penambahan produk atau divisi yang sudah ada pada perusahaan sebelumnya, dilakukan dengan cara yang masih sama dengan produk atau jasa yang sudah ada. Strategi diversifikasi pertumbuhan yang kedua adalah konglomerasi. Strategi ini melakukan penambahan produk atau divisi yang tidak ada hubungannya dengan lini produk atau jasa yang telah dimiliki sebelumnya. Strategi diversifikasi memungkinkan perusahaan untuk mengeksplor pasar dan menjangkau segmen konsumen baru untuk memperluas aliran pendapatan dan jangkauan pasar perusahaan tersebut. Strategi diversifikasi memungkinkan perusahaan untuk mencapai efisiensi operasional, berbagi sumber daya, dan memperoleh comparative advantage. Nah, salah satu perusahaan yang menerapkan strategi ini di Indonesia adalah Lipo Group. Lipo Group didirikan oleh Dr. Mokhtar Yadi pada tahun 1960. Pada awalnya, Lipo Group bergerak di bidang keuangan dengan mendirikan Bank Lipo yang sekarang lebih dikenal sebagai Bank CIMB Niaga. Contoh diversifikasi konglomerasi yang telah dilakukan oleh Lipo Group adalah yang pertama, properti dan pengembangan real estate. Lipo Group memiliki lini bisnis yang kuat dalam pengembangan properti dan real estate. Mereka telah membangun dan mengelola berbagai proyek perumahan, perkantoran, pusat pembelanjaan, hotel, dan properti komersial di Indonesia. Melalui diversifikasi konglomerasi, Lipo Group memanfaatkan keahlian mereka dalam mengembangkan properti dan memperluas portofolio bisnis mereka ke sektor ini. Yang kedua adalah kesehatan dan pelayanan kesehatan. Lipo Group juga telah melakukan diversifikasi konglomerasi ke sektor kesehatan dan pelayanan kesehatan. Mereka memiliki rumah sakit, klinik, pusat medis, dan layanan kesehatan lainnya di berbagai kota di Indonesia. Dengan memanfaatkan keahlian mereka dalam manajemen properti dan pengembangan, Lipo Group telah berhasil memperluas bisnisnya ke sektor kesehatan yang terkait dengan tujuan mereka dalam memberikan pelayanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat. Yang ketiga dan yang terakhir adalah pendidikan dan universitas. Lipo Group juga memiliki kehadiran yang signifikan dalam sektor pendidikan. Mereka telah mendirikan universitas dan institusi pendidikan tinggi lainnya di Indonesia. Melalui diversifikasi konglomerasi, Lipo Group memanfaatkan pengalaman mereka dalam pengembangan properti, manajemen operasional, dan pengetahuan industri untuk memperluas kehadiran mereka dalam sektor pendidikan.